Di sini adalah alat dissolution tester atau alat untuk uji disolusi, di mana alat ini digunakan untuk menguji disolusi suatu sediaan obat. Pada alat ini terdapat beberapa komponen, diantaranya jadi di sini pada komponen alat uji disolusi terdapat water bath, di mana water bath ini nantinya akan diisi oleh air atau aquades yang akan diatur suhunya, di mana suhu tersebut menyerupai suhu yang ada di dalam tubuh. Chamber ini nantinya akan kita isi dengan daftar fosfat, di mana daftar fosfat seperti kondisi fisiologis tubuh, tepatnya di dalam usus, atau menggunakan cairan HCl untuk mengondisikan kondisi lambung. Dan obat kita nanti akan dimasukkan di sini, di dalam chamber ini. Terdapat menu-menu pada uji disolusi, yaitu di sini ada RPM, di mana menu RPM ini adalah untuk mengatur kecepatan gerak si pedal tersebut atau gerak si basket. Yang kedua itu ada temperatur, di mana temperatur ini kita mengatur suhu pada water bath sesuai dengan kondisi tubuh, yaitu 37 derajat plus minus 5 derajat, 0,5 derajat. Selanjutnya ada time, di mana time ini untuk mengatur waktu kita menggunakan alat, seberapa lama kita akan menggunakan alat. Terdapat 7 aparatus dalam uji disolusi, tetapi aparatus yang biasa digunakan ada 2, yaitu aparatus 1 dan aparatus 2. Di sini kami akan mempraktikumkan uji disolusi. Berikut alat dan bahan yang digunakan, yaitu tablet konvensional paracetamol, kapsul, dan juga tablet extended paracetamol. Untuk alat yang digunakan, pertama ada lumpang dan alu, ada vial, ada tabung reaksi, corong, dan kertas sarung. Masukkan kapsul paracetamol ke dalam basket, lalu tutup basket hingga rapat. Pasangkan 2 buah pedal dan 1 basket yang berisi kapsul paracetamol, lalu turunkan left head. Masukkan tablet konvensional dan tablet extended paracetamol ke dalam chamber yang berisi buffer. Tekan tombol RPM lalu tekan F1 untuk memulai pengadukan. Lakukan pengambilan sampel sebanyak 5 ml pada menit ke-5, 10, 15, 30, 45, dan 60. Sampel kemudian disaring menggunakan kertas saring, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Volume sampel yang diambil pada tiap waktu diganti dengan larutan buffer. Pada praktikum ini, volume sampel yang diambil pada tiap waktu adalah 5 ml. Maka digantikan dengan larutan buffer dengan volume 5 ml juga.
Tekan tombol RPM dan F2 untuk menghentikan pengadukan. Tekan tombol temperatur dan tombol F2 untuk mematikan heater atau pemanas. Tekan tombol lift up untuk menaikkan left head hingga tinggi yang diinginkan, lalu tekan stop. Lepaskan pedal dan basket. Tekan tombol off pada bagian belakang alat untuk mematikan dissolution tester. Selanjutnya dilakukan pengukuran larutan sampel yang disampling pada setiap satuan waktu menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Spektrofotometri UV-Vis bertujuan untuk mengetahui nilai absorbansi yang nantinya akan dikonversi menjadi nilai konsentrasi. Pada percobaan ini digunakan spektrofotometri UV-Vis double beam. Langkah pertama dilakukan pembuatan kurva baku larutan paracetamol dengan seri konsentrasi yang digunakan yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm, di mana kita awali dengan penentuan operating time dan juga scanning panjang gelombang maksimum. Pada percobaan ini kita gunakan panjang gelombang maksimum yaitu 247 nanometer. Berdasarkan percobaan bagian penetapan kadar paracetamol, jurnal yang diadaptasi berjudul Validasi Metode Analisis dan Penetapan Kadar Paracetamol dalam Sediaan Tablet Secara Spektrofotometri UV Visible. Jurnal ini memberikan gambaran tentang prosedur kerja, baik pada penentuan operating time, panjang gelombang maksimum, serta pembuatan seri konsentrasi kurva baku. Penentuan panjang gelombang maksimum bertujuan untuk mendapatkan sinar serapan yang maksimal sehingga nilai absorbansi yang dihasilkan juga maksimal. Pada penentuan panjang gelombang ini, diukur larutan baku paracetamol dengan rentang panjang gelombang maksimum antara 200 sampai 400 nanometer. Dari hasil kurva yang didapatkan, nilai panjang gelombang maksimum paracetamol adalah 247 nanometer. Nilai ini menunjukkan bahwa serapan maksimum paracetamol berada pada daerah UV. Sehingga, pengukuran larutan sampel akan digunakan panjang gelombang maksimum 247 nanometer. Penentuan operating time bertujuan untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan larutan standar paracetamol untuk mencapai absorbansi yang konstan atau stabil. Penentuan operating time yang dilakukan pada jurnal adalah setiap 2 menit sekali selama 20 menit dan panjang gelombang maksimum yang digunakan adalah 247 nanometer. Pada seri kurva baku yang didapatkan, waktu yang menunjukkan nilai absorbansi yang konstan adalah pada menit ke-14. Kemudian, pengukuran linearitas harus didasari pada hukum Lambert-Beer. Dari hasil yang diperoleh pada kurva tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai absorbansi dan konsentrasi kurva sudah linear dan masuk dalam rentang 0,2 sampai 0,8. Artinya, semakin besar nilai konsentrasi, maka semakin besar pula nilai absorbansi yang diperoleh. Sehingga persamaan garis tersebut dapat digunakan untuk menentukan validasi metode penentuan kadar paracetamol dengan menggunakan spektrofotometri UV visible. Setelah itu akan dilakukan tahap pengukuran belangko-belangko yang bertujuan untuk mengauto-zerokan sistem. Auto-zero ini berfungsi untuk mengoreksi nilai absorbansi dari zat pengotor yang terdapat dalam belangko agar tidak mempengaruhi nilai absorbansi dari larutan sampel yang akan diuji. Pertama-tama, diambil kuvet yang bersih dan kering dengan memegang bagian buram. Nah, dapat dilihat bahwa pada kuvet terdapat bagian bening dan buram. Bagian bening ini tidak boleh dipegang karena merupakan tempat penembakan sinar yang akan digunakan saat pengukuran absorbansi dari sampel. Kemudian, diambil sejumlah larutan belangko.
Selanjutnya, pada bagian bening di kufet harus kita lap dengan tisu untuk mencegah adanya sidik jari atau kotoran yang menempel. Setelah itu dimasukkan kufet ke dalam spektrofotometer UV-Vis. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan nilai absorbansi pada kurva baku larutan paracetamol. Diambil salah satu kuvet yang berisi larutan blanko, kemudian kita gantikan dengan larutan sampel yang akan kita uji. Bilas kuvet menggunakan larutan yang akan kita uji. Selanjutnya kita masukkan larutan baku sebanyak 3/4 kuvet. Langkah ini akan diulangi pada setiap pengukuran seri konsentrasi larutan baku dan larutan sampel selanjutnya.